Iya, tapi ini beneran real. Apanya? Hubungannya. Kan udah pacaran gak sih sebenarnya? Belum. Want to know aja, udah pengen tahu aja tapi kan si Sally. Dedi mah kan baru cerai. Terus gimana Baru lagi deh? hangat-hangatnya ya. Tapi enak nggak? Apa tuh? Ya, ini baru Jadi- bisa. Lega nggak lega? Mana ada sih perpisahan yang enak ya kan? Gak ada Jadi lah semua orang. enak aja. Enggak lah semua orang. Enak kan? Kamu kan bikin konten sesuatu hal yang viral dengan Dedi. Pasti akan kamu juga ke bawah-bawah, ya kan? Kamu akan dibully orang juga. Mungkin ada beberapa komentar yang buruk Bukan juga. mungkin lagi emang Ada. ada. Gitu. Iya sama kak. Malah saya yang dibilang pansos sama Dedi. Oh, gitu. Soalnya saya bukan dari yang siapa-siapa viral. Jadi maksud Dedi kalau misalnya para janda itu membawa anak dengan dengan para Iya. beda. Gimana? Enggak sih, enggak semuanya. Ya kan soalnya kan Potong-potong media kelar ya ini, bener. wah ramai banget di Saltok hari ini. Di sini ada Ratu, terus juga ada Ayu dan ada Dedi Dodi. Dedi Dodi ya agak-agak belipet ya. Dedi Dodi. Ya. Panggil Dedi aja. Dedi, oke. Ya, oke. Nah, Ded, gimana kabarnya? Kayak itu enggak di. Iya, ini kan Ayu tadi udah dibilang. Udah ya. Lo jangan memecah belahkan ya, ntar jadinya kayak Ngelamun ya. Terpesona lihat Dedi emang. Iya, lebih salah. takut ya. Gak apa-apa jinak kok. Saya korban flu massal soalnya gitu Oh, ya. dilanjut Kak. Dedi apa kabar Dedi? Baik, Selin, alhamdulillah Baik. sehat. Minal aidin wal faizin. Minal aidin Mohon maaf juga. lahir batin ya. Sama-sama ya, Oke, sama-sama. ya. Ayo apa kabarnya? Sehat, Sehat ya. alhamdulillah. Kalau dia juga sehat, antara sehat sama enggak sih beda tipis. Iya. Tapi gimana? Kali ini kemarin tuh sempat viral tahu nggak sih? Aku Oh tuh ya? kan iya. Masa sih? Sempat viral berdua gitu. Heeh. Kenapa sih? Loh, Kak, Takut. Kenapa? Dibully nanti. Aduh. Dibully siapa? Endorse berkurang. Enggak lah. Sekarang kan kita don't judge people ya kan. Maksudnya yang kita bisa melihat bagaimana mereka di masa lalunya, tapi Gimana kan kita kamu kan dijudge? tidak hidup di dalam sepatu tidak Gimana? berjalan di atas sepatu Kak, mereka. Gimana kamu dijudge? Sini kemarin bilang di uyak-uyak katanya nggak sudi lihat muka Dodi, tapi Ya ternyata itu kan Ternyata sebelum jadi. sebelum di kantor polisi. Emang kan. kata orang benci lama-lama jadi cinta, ya, Cinta. kemakan omongan sendiri gitu ya. Iya. Nah, Cinta benar sambil ngatain itu. Apa gimana? Cinta benar. Proses mungkin. Kalau perasaan mah kita nggak ada yang tahu. Ya iya, kan? tapi ini beneran real Apanya? hubungannya. Kan udah pacaran gak sih sebenarnya? Belum. Want to know aja, udah pengen tahu aja tapi kan si Dedi Selin. mah kan baru cerai. Terus gimana Baru lagi Ded? hangat-hangatnya ya. Iya, Dedi udah berapa lama sih dari proses perceraian kemarin, Ded? 3 minggu. Ya Allah, baru 3 minggu. Baru ya, masih hangat ya Selin Gak ya. apa-apa, kemarin juga aku di hari ketok palu udah langsung muncul keluar potongan. Wih, mantap ya. Jadi Udah udah banyak biasa. yang waiting list ya. Oh, bukan akunya, tapi dianya udah. Oh gitu, Iya. oke, siap. Tapi Dan itu kan Dedi kan baru cerai 3 minggu. Sebenarnya ini nggak apa-apa ya, aku tanya-tanya ya. Ini alasan bercerai itu apa sih, Ded? Kita kan juga ini kan pernah merasakan hal yang sama nih. Mungkin aku dan Ratu juga punya case yang berbeda. Mungkin kita punya masalah yang berbeda di setiap rumah tangga itu kan pasti ada. Kalau dari Dedi sendiri kenapa? Iya, sebenarnya sih nggak mau dibuka di sini masalah rumah tangga ya. Jadi yang kalau Dedi Perlu sih yang dinaikin dulu Ded budgetnya. Biar mau dibuka. Biasanya saya juga begitu gitu ya. Itu strategi marketing ya. Terlalu eksklusif ini ya kan? Iya, betul. Benar-benar. Nggak mau dibicarakan gitu karena bagi Dedi yang sudah ya sudah gitu. Yang namanya rumah tangga kan bukan untuk konsumsi publik gitu. Tapi yang jelas ya memang sudah ada mungkin sudah tidak ada kecocokan. Mungkin karena kalau bagi Dedi masih mempertahankan rumah tangga kan yang menggugat kan Puput. Ya bukan Dedi. Pada saat itu Dedi masih mempertahankan tapi karena Puputnya pingin bercerai ya sudah gitu. Gitu aja lah. Gitu kan, dia nggak dapet tuntutan, dengan dia aja ya. Oh gitu. Tapi Dedi mengenal sosok sosok Puput itu dari awal sampai menikah sampai berumah tangga dan cerai itu berapa lama? Sampai ya kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Baru merasa tidak cocok setelah 8 tahun. Yang merasa tidak, yang tadi Dedi bilang, yang merasa tidak cocoknya ya pihak sana. Kalau Dedi kan tadi dibilang, Dedi sih tetap mempertahankan rumah tangga. Kalau misalnya memang tidak ada kecocokan, setiap pasangan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Bagaimana kita, yang susahnya bagaimana kita mencintai kekurangan
pasangan kita kan, itu yang susah gitu. Tapi ya mungkin dari pihak Puputnya ingin tetap bercerai, ya sudah, mau dipaksakan juga kan nanti percuma juga gitu kan. Dedi mempertahankan, dia pingin cerai, ya sudah gitu. Tapi Dedi nggak coba untuk bilang untuk jangan bercerai gitu atau sudah sih, sudah waktu itu sudah bicara, artinya sudah bicara dari hati ke hati, tapi tetap Puputnya pingin bercerai, ya sudah. Tuh, karena biar gimana pun kan Dedi sama Puput itu ada anak kan, gitu. Aisyah, kasihan kan kalau misalnya kita bercerai, anak kan yang jadi korban, gitu pasti. Kan. Gitu. Jadi Dedi sih tetap dia kalau bola tuh defense lah, ya. Jadi bertahan aja, gitu sih saya lihat. Nah tapi kalau dari pihak Mbak Puput sendiri ingin bercerai itu atas tuntutan apa gitu yang? Lebih komunikasi yang kurang baik sih di dalam rumah tangga, karena kan sama-sama mungkin bawa anak ya. Puput kan waktu itu janda bawa anak, Dedi juga ada Mayang, mungkin lebih ke sifat. Mayang kenapa nunjuknya di sini? Ini bukan Mayang. Ya lebih sifatnya mirip. Ini bukan Mayang, mungkin Kuyang gitu. Lebih ke arah lebih ke arah itu sih, mungkin ada ketersinggungan kayak gitu. Susah memang dalam satu rumah tangga yang kita mempersatukan, dia istri punya keluarga, Dedi punya keluarga mungkin. Gitu. Tapi nggak ada orang ketiga, Dedi selingkuh atau Puput selingkuh, nggak ada. Lebih ke arah komunikasi yang kurang baik. Tapi ini kan kenalnya setelah ketok palu ya. Iya. Oh jadi sempat ada somasi ya? Ada. Oh ini karena apa sebelumnya? Ya. Bisa nggak sih dibahas lagi? Menguak luka masa lalu kita baru. Jadi ini sekarang bersatu bersama untuk saling cinta supaya nggak berdamai atas somasi atau bagaimana? Mungkin pertama karena bulan puasa, itu kan berkah Ramadan, menjalin silaturahmi, kita diberi hidayah gitu kan, untuk udahlah jangan konflik, gitu kan, mengurangi konflik Dedi juga, gitu kan. Jangan gaduh ya. Jangan gaduh. Jadi itu alasannya Dedi sempat mau bertahan, berarti yang ingin bercerai adalah dari pihak Mbak Puput gitu ya. Iya. Sampai akhirnya Dedi menerima perceraian itu. Gitu. Walaupun Dedi sudah mempertahankan, sudah bicara baik-baik, tapi tetap menggugat, ya sudah. Tapi alasan kalau komunikasi, ketidakcocokan itu sebenarnya jawaban yang klise gitu ya. Kalau untuk seseorang kayak kita kalau misalnya ditanya alasan bercerai apa tidak cocok, kan ya? Menurut penelitian dari 100% ya, dari 100 ya, itu perceraian terjadi 70% itu karena ekonomi, 20% karena perselingkuhan, dan 10% karena ketidakcocokan. Karena tidak mungkin tidak cocok bisa bertahan selama itu, gitu ya kan? Pasti tidak cocok itu dari awal pendekatan, perkenalan. Kalau udah nggak cocok, udah pasti nggak, gitu ya kan? Dan masalah ekonomi itu paling banyak biasanya terjadi di dalam rumah tangga kita gitu ya. Meskipun ya mungkin jadi tidak ada masalah ekonomi, gua nggak ada masalah ekonomi, lu juga nggak ada masalah ekonomi, atau mungkin nggak mau mengaku gitu ya kan? Ya tapi kan yang paling enggak yang banyak terjadi adalah karena ekonomi. Mungkin perempuannya lebih punya ekonomi yang lebih banyak dibanding laki-laki, atau mungkin juga laki-laki udah berusaha tapi perempuannya kurang bisa menerima. Mungkin kadang-kadang kayak begitu terjadi perselisihan. Dan 20% karena perselingkuhan, karena biasanya yang berselingkuh adalah laki-laki biasanya. Dan perempuan itu pakai perasaan, laki-laki itu pakai logika. Jadi perempuan itu pemaaf lebih tepatnya. Jadi kalaupun diselingkuhi, maafin, diselingkuhi, maaf. Tapi kan kedekatan Cika dan juga Mayang itu kan cukup dekat ya mereka ya kan, kalau kita perhatiin. Nah itu gimana, Det? Ada nggak kesedihan dari Mayang dan Cika sendiri? Hubungan Dedi dengan Cika? Ya hubungan sekarang jadi ya sudah jarang komunikasi sih, jarang komunikasi. Mayang di blok. Iya, salah satu juga di blok juga ya, nggak apa-apa ya. Jadi ngeblok? Waktu itu sih sempat ngeblok, tapi jadi kemarin ngeblok dulu waktu itu. Ngeblok gitu. Jadi artinya sama Mayang sama Cika juga udah jarang komunikasi, Dedi juga jarang komunikasi gitu. Gitu. Jadi kenapa gitu akhirnya memilih untuk mendingan blok aja, menutup silaturahmi gitu ya, kan? Bukan menutup silaturahmi sih, ya setelah ketok palu itu kan ya Puput kan warawiri ya kan, di podcast di mana-mana yang ya membuka aib Dedi, menjelek-jelekan Dedi gitu. Dedi sih kan, tapi sih Dedi diam aja, nggak apa-apa sih. Menurut Dedi ya kalau memang itu dia mau melakukan itu ya nggak apa-apa, terserah dia gitu kan. Ya itu menurut Dedi yang udah di blok aja. Jujur aku sebenarnya nggak tahu nih, karena aku beberapa kali emang aku ada host di
program ini juga ya, gosip juga ya. Cuman aku setiap kali tugas tidak membacakan berita Dedi, jadi kurang begitu. Sebenarnya Dedi pengennya. Tapi kalau misalnya, sorry ya, maksudnya pada saat Mbak Puput itu menyebarkan misalnya fitnahan tentang Dedi atau apapun menurut Dedi gitu kan, itu apa Dedi juga tidak melakukan hal yang sama atau Dedi juga tetap berbicara? Dedi diem. Dedi sama Mayang, Kak, manggil Mayang kan kakak, udah kita diem aja. Kita diem aja, nggak usah membalas, udah diem aja. Nanti kebenaran akan terkuak di akhirnya. Pokoknya kita diem, nggak usah membalas gitu. Jadi itu sih Dedi sama Mayang lebih memilih defense tadi itu. Kalau Dedi kan sebenarnya pengen setelah ketuk palu itu dan bercerai, ya biar gimana pun ada anak. Ya Dedi pengen kita bersahabat, ya berteman, ya menjadi keluarga, nggak usah saling menjelek-jelekan, tidak saling menjatuhkan gitu, membuka tali permusuhan, bukan tali persaudaraan, silaturahmi seperti itu. Jadi ya sudahlah gitu, kalau memang dia mau seperti itu gitu sih Selin gitu. Deh. Ya, tapi cukup bijak gitu pilihan yang Dedi ambil ya. Cuman yang disayangkan itu karena saling memblok itu ya Dedinya. Cuman kan kalau misalnya dari Dedi itu kan, kalau Mayang dan Cika sendiri apa masih sering berkomunikasi? Enggak, sudah enggak berkomunikasi karena di-blok juga? Oh enggak sih, enggak di-blok. Kalau Mayang itu kemarin ganti nomor telepon. Sebenarnya sama-sama ganti nomor telepon sih, sebenarnya bukan ngeblok gitu, masih ada ganti nomor telepon karena Mayang baru beli handphone, Dedi juga baru handphone juga gitu. Jadi kesannya jadi di-blok. Jadi kartu itu nggak dipakai lagi gitu si Selin. Oh, berarti bukan bertujuan untuk ngeblok, emang tidak pakai nomor itu lagi. Udah maksudnya udah nggak pakai nomor itu lagi. Mayang juga gitu. Jadi di handphonenya Mayang sudah nggak ada kontaknya sama Puput sama Cika. Di Dedi juga sudah nggak ada. Iya sih. Tuh. Ya. Seperti itulah Tapi sih tetap pingin dalam hati membuka silaturahmi tetap gitu, karena ada anak ya. Kalau bagi Dedi ya gitu, pingin seperti ya udahlah kita bangun persaudaraan aja, sahabat, teman gitu ya. Menjalin tali silaturahmi yang soalnya ada anak, karena kasihan. ada anak ya. Iya, kasihan. Biar bagaimanapun juga kan anak ini akan beranjak dewasa, melihat mungkin gitu ya. Gue pun juga pernah nangis-nangis di media gitu kan, karena tidak bisa kuat menahan rasa sedih gitu. Tapi kalau gue karena gue mau nggak mau, karena kerjaannya emang di program gitu kan, jadi gue emang adalah pembawa acara di suatu program yang mau nggak mau kalau beritanya yang viral itu ya harus diklarifikasi sendiri. Jadi lo coba bayangin kalau misalnya gue pembawa acara gosip yang viral, misalnya gosip gue, terus gue sebagai pembawa acara harus membawakan berita gue gitu kan, pasti kan kita harus begitu. Iya. Karena kebetulan aku juga memang aku awal mulanya udah selebritis, terus ada pekerjaan tawaran menjadi host gitu kan. Jadi ya kalau host itu kan kita ngebahas sesuatu hal yang viral gitu kan, gosip-gosip gitu. Jadi mau nggak mau ya kalau yang dibahas gue ya gue harus ngebahas gitu. Cuman harus diklarifikasi harus bisa ya. Cuman ya gimana caranya tidak menjatuhkan dari pihak lain. Cuman kadang-kadang kan hati gue tuh kalau lagi tetap aja sedih ya dikorek-korek kayak jadi sedih lagi. Tapi tidak pernah ada statement jelek tentang pasangan gitu. Aku juga sih abis putus kemarin gitu nggak pernah ngejelekin mantan sih. Kayak buat apa juga gitu dendam. Kayak udah males aja ngomongin. Ya udahlah, sebaik-baiknya kita jangan ada dendam gitu ya. Iya, tapi enak nggak? Apa tuh? Ya, ini berpisah. Lega nggak lega? Mana ada sih perpisahan yang enak ya kan? Nggak ada. Jadi enak aja. Nggak lah semua orang. Enak kan? Tapi jadi banyak cewek yang deketin. Freedom ya. Freedom. Enggak seperti itu. Yang benar kata Selin juga. Kalau apalagi ada anak ya Selin ya. Pasti kalau kita membangun rumah tangga itu pasti berdasarkan cinta ya kan. Ada paling nggak at least suka lah ya kan, sayang lah gitu. Apalagi kalau kita udah tidur sekasur, udah hidup bersama-sama, melek mata ngelihat dia lagi ya pasti akan ada keterbiasaan bersama. Kalau melek gitu gimana? Itu beda ya. Jadi kan biasa juga. Kalau misalnya pada saat, jadi kalau misalnya pada saat pedes ya maksudnya. Pada saat mau perpisahan itu ya pasti nggak ada yang mau ya kan. Maunya ya udahlah, kalaupun memang statusnya tidak bersama, kalau bisa kita tetap berkeluarga gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Apanya? Bareng lagi kita. Jadi gimana? Belum ada niatan mau nikah gitu atau apa? Kan belum, jadi belum ngajak. Bu.
Kan kenapa jadi Dedi yang ngajak? Enggak, Dedi kan juga lagi menikmati masa-masa freedomnya ya kan Dedi. Iya. Terus aku juga ngapain buru-buru. Kenapa kesannya kita udah pacaran ya? Kita ngomong begitu ya. Tapi kamu kan viralnya kalau menurut kata netizen mereka pacaran nggak? Kasih cincin tuh, cincinnya gede banget. Aduh, cincin gue yang ini mah. itu, Cincin gue semua. gini-gini. Iya kan itu bikin kontennya Konten. begitu. Iya, Pasang iya. cincin. Kakak sadar nggak kakak dipasangkan cincin oleh Public Enemy itu sadar? Enggak, menurut aku Dedi nggak public enemy. Ya, Nggak, enggak iya. sih kalau menurut aku. Natapnya loh, Tapi- Dedi ditatapnya loh, Masya Allah. Karena kita nggak boleh positive thinking sama Dedi. Negatif. Nah, Negatif. Nggak boleh. Kalau nggak boleh positif mah jadinya kita negatif semua dong. Gimana sih? Biar cair suasana. Iya, Fokus ya, fokus. iya. Ya pokoknya biar Dedi happy aja terus Iya. gitu. Jadi Dedi pun dia udah bilang kan tadi yang soal sumbu-sumbu itu Iya. kan. Nah, aku pengen kayak Mayang kan sekarang posisinya karya Iya. gitu ya, layar lebar, dia jago nyanyi juga ya kan. Jangan sampai nanti karena berita Dedi Mayangnya ke bawah-bawah gitu, padahal dia udah apa gitu kan. Dua hal yang Karyanya berbeda. udah layar lebar loh gitu loh kan. Jangan sampai ketimpa ada Dedi. Nah, aku pengennya Dedi tuh bikin TikTok sama aku sisi lainnya Dedi. Aku pengen liatin sebenarnya asik loh Dedi orangnya gitu. Seru, humoris juga gitu. Apa gara-gara Kak Ayu ini deketin Dedi karena semua anaknya Dedi menjadi bintang gitu kali ya? Siapa yang jadi bintang anaknya? Semuanya. Mayang doang gue liat. Sebelumnya Oh, almarhum Vanessa. Iya, terus apa hubungannya? Berarti kan ada Kakak mau jadi sosok di bintang, belakangnya tuh yang entertain. Nah, Iya. itu yang harus diambil ilmu dari Dedi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kamu sendiri gitu kan melihat misalnya mungkin yang dimaksud sama Ratu tadi melihat sosok Dedi nih yang punya banyak haters, Iya. ada banyak yang ngebully. Nah, itu kamu apa siap gitu loh. Kamu kan bikin konten sesuatu hal yang viral dengan Dedi. Pasti akan kamu juga ke bawah-bawah, ya kan? Kamu akan dibully orang juga. Mungkin ada beberapa komentar yang buruk Bukan juga. mungkin lagi, emang Ada. ada gitu. Iya sama Kak. Malah saya yang dibilang pansos sama Dedi. Oh, Kecuali gitu. saya bukan dari yang siapa-siapa viral gitu, tapi kan saya dulu konten creator juga, walaupun nggak yang viral sampai nasional kayak gini banget, tapi saya sebelumnya juga udah konten creator, saya juga ada kerjaan di Padang, usaha gitu, jadi bukan yang kayak tiba-tiba gujluk urusan Dedi kan ada yang tau gujluk kan. Nah, jadi curhat kan masalah Tiba-tiba Dedi. aja ya ada lonceng muncul ya. Ini siapa gitu. Kalau saya bikin konten dulu gitu, jadi nggak pansos gitu, lebih iya, kayak iya. apa ya, pengen kan kasihan aku pertama kali kenapa sampai akhirnya tuh di kantor polisi, sampai akhirnya aku menjalin komunikasi dekat sama Mayang karena aku lihat pas pertama Mayang itu anaknya santun banget, berarti kan dia dididik yang benar sebenarnya gitu loh. Berarti tinggal kita arahin aja, rangkul. Kasihan loh aku aja ya yang lebih tua daripada Mayang kena komentar hujatan, mungkin kalau jadi Mayang belum sekuat dia gitu loh. Iya. Nah, belum tentu sekuat dia gitu. Jadi kayak ngelihat Mayang itu emang kayak kurang sosok yang merangkul dia, yang membina dia ya. Kalau Dedi juga keterbatasan, maksudnya papa dan anak, harusnya dia kayak ibu dan anak kan lebih leluasa ya gitu ya, cerita apapun itu gitu. Iya. Gitu sih. Emang kemarin Mbak Puput nggak seperti itu? Kurang merangkul Mayang atau gimana? Ya merangkul sih, merangkul. Tapi kan dalam hal ini kan memang kan ya itu tadi gitu kan, si anak juga kan bisa nilai gitu kan, si Mayang juga bisa nilai. Itu dia makanya sebenarnya susah memang dalam rumah tangga kalau ada dua keluarga gitu ya misalnya. Makanya kan tadi kalau tadi ada permainan mau janda apa perawan, Dedi perawan atau gadis gitu, karena udah merasakan, karena jangan sampai kayak begitu lagi gitu, karena memang sulit gitu ya dalam rumah tangga yang sedikit aja tersinggung gitu kan, jadi masalah besar gitu. Jadi maksud Dedi kalau misalnya para janda itu membawa anak dengan jalan para janda, gimana? Enggak sih, enggak semuanya. Ya kan soalnya kan potong-potong media kelar Dedi, bener. Enggak, soalnya kan kita kan juga janda nih ya, Det ya. Kalau kita kan mau nikah kan pasti kan sama orang yang pasti laki-laki, misalnya mau berumah tangga lagi harus begitu. Berarti sih kan maksud Dedi, nanti akan ada masalah juga. Belum selesai. Maksudnya jangan menikah dulu. Jadi benar-benar dari awal itu benar-benar menyatukan
si bapak sama si ibu, dan kalau dia punya anak juga harus benar menyatukan, harus benar ada agreement dan benar-benar sebelum menikah gitu loh. Gitu sebelum menikah, jadi benar-benar tapi kan setelah menikah, sebelum menikah itu kan urusan masing-masing. Setelah menikah itu adalah tanggung jawab imam. Jadi kan bagaimana kapal kita mau berjalan itu tergantung nahkodanya membawa kapal itu ke arah mana gitu kan. Kalau misalnya mau kapal itu selamat dan semua penumpangnya selamat, berarti nahkodanya harus hati-hati membawa kapalnya gitu, harus bijak ke arah yang benar gitu. Mungkin setuju aja deh. Setuju aja. Setuju aja, benar. Setuju biar cepat ya. Kita kan janda nih ya kan. Tapi kan sudah punya pengalaman. Udah pernah ya. Nah, gitu loh. Kecuali belum pernah punya pengalaman. Jadi maksudnya jadi kayak trauma gitu loh. Gitu. Jadi bukannya menjudge para janda yang sudah punya anak. Jadi karena Dedi sudah punya pengalaman jadi trauma. Jadi kalau kecuali Dedi belum punya pengalaman gitu. Nah, ini kan membagikan pengalaman seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ya, kita ke cerita yang alurnya berbeda lagi, zaman janda dan duda lagi. Gimana kalau misalnya sekarang kan aku kan dengar juga berita nih ya, Dedi mengajukan banding ke Bapak Haji Faisal ya, untuk hak asuh Gala. Hak asuh, betul. Oh gitu. Terus itu kenapa Dedi ajukan banding gitu? Mengajukan banding itu pertama karena artinya belum ada keputusan aja dulu, susah Dedi ketemu cucu Dedi, ketemu Gala gitu. Apalagi sekarang sudah ketok palu, terus dimenangkan keluarga sana, Dedi yakin makin susah aja gitu. Nah, pertama, terus kedua juga atas dasar rapat keluarga besar, keluarga dari almarhum, keluarga Dedi yang menyatakan, dan ada juga pengacara ya, kuasa hukum Dedi, dan kita sepakat untuk mengajukan banding gitu. Mohon maaf, kuasa hukum Dedi sekarang? Bang Milano dan timnya Mas Tegar. Oh gitu, bukan Bang Farhad Abbas ya? Bang Farhad Abbas ini akan masuk juga di gugatan banding ini. Oh gitu. Soalnya kan aku ada sempat lihat di yang viral tuh Bang Farhad Abbas ada posting sesuatu bener, ya. Benar itu aja sih. Atas sepengetahuan Dedi juga. Yang posting, Dedi belum lihat sih posting-posting. Oh gitu kan, itu kalau misalnya Dedi, bukannya sebelumnya Dedi bilang Dedi sudah merasa ikhlas dan legowo gitu tentang hasil putusan sidang. Iya, itu dia kan tadi Dedi bilang kalau misalnya Dedi ikhlas dan legowo dengan atas dasar kalau misalnya dari pihak sana juga membuka akses yang seluas-luasnya dan Dedi tidak dipersulit gitu. Ternyata kok dipersulit gitu, untuk ketemu Gala aja nggak bisa. Bahkan ada statement dari keluarga sana kalau Dedi mau ketemu harus izin. Kata-kata izin itu kan membuat tidak elok ya. Itu kan cucu Dedi gitu, masa harus izin sih? Ya kalau misalnya ke sana udah pasti izin, nggak usah diomongin gitu kan, udah pasti izin. Tapi kan nggak usah dibicarakan di publik gitu. Harus izin kalau mau ketemu Gala tuh harus izin. Itulah ada atas dasar itulah. Tapi aku jadi merasa bersalah juga gitu, maksudnya aku sih juga begitu soalnya nggak tahu ya, ini kan pribadi aku ya. Soalnya aku juga kalaupun ke Dedinya atau ke keluarganya, karena anak-anak kebetulan tinggalnya di rumah aku dan bersama aku tinggalnya. Jadi kan ya kalau misalnya mau ada yang datang ke rumah dia harus izin gitu loh. Ya pasti, mau bawa anak pergi harus izin gitu, mau perginya kemana. Anak udah makan belum kan? Namanya kita ibu kan pasti kan. Gimana ya gitu ya kan, biasanya sih aku juga gitu. Iya, maksudnya udah pasti, maksudnya izin itu kan satu budaya Indonesia yang nggak usah disebutkan. Maksudnya kan ini kan udah usah disebutin gitu. Ngomong begitu itu nggak usah, nggak elok lah. Itu kan disebutin kan itu. Sadar lah iya, gitu. kita kan sebagai budaya Indonesia, tata keramanya juga kita tahu, tapi jangan disebutin. Cuma masalah perkara izin aja sampai harus dibanding gitu loh, Det. Iya, harus banding lah. Jadi ya bukan hanya itu aja yang tadi Dedi bilang kan, atas dasar keluarga karena juga. Keputusan bersama keluarga. Iya, bukan hanya keputusan Dedi aja kan. Kan Gala ini gitu, ya. Kalau misalnya Ayu sendiri gimana nanggepinnya? Dari masalah yang terjadi antara. Nah, ini yang aku mau lurusin jujur, ya. Jujur, Kak. Nah, sebelum ngomong. Iya. Ini agak masih emosi ya tadi ya. Enggak, followers aku hilang, Dedi balikin apa, Det? Emang kenapa? Balikin kenapa? Waktu itu kan foto sama Cika sama Mayang. Terus? Hilang dari 800 tuh, 550, udah 50 kan lumayan, itu susah, organik gitu. Udah beli kali ya, bukan gini. Di dalam kehidupan tuh. Beli lagi lah 250. Ini sebentar, tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara aku bilang Cika dan Mayang
pribadinya baik. Sebenarnya gini enggak sih, gitu. filosofi hidup Ya sebenarnya gini, ada up and Anak down. saya masih bayi disuruh Nanti kan mati. itu kan turun, nanti naik lagi. Anak aku disuruh mati. Mulut netizen bener-bener. Iya. Makanya dari Sama tadi juga aku kayak duduknya Mayang. kesini. Iya kan yang sama juga kayak Mayang suruh mati. Takut saya tuh. Mungkin emang begitu ya, maksudnya ada beberapa netizen juga mungkin harus lebih bijak dalam berucap, dalam bermain Iya, sosial media. iya. Sampai ya nyuruh kan? mati itu kan Iya, udah kelewatan itu. Bener. Iya paham aku. Maya Iya. kan juga pernah digituin. Iya. Tapi memang betul, mungkin menurut netizen, ya kita punya hak, iya benar kalian punya hak, cuman kita juga nggak punya kewajiban untuk menerima itu semua gitu. Jadi untuk sebagai public figure, mungkin kita tuh sign kontrak untuk menjadi artis dengan bayaran dan pekerjaan, tapi tidak sign kontrak untuk menerima dibully gitu loh. Jadi mungkin kalau kita pun berlapang dada menerima bulian dari para netizen, mungkin kalian boleh memberikan kritik dan saran, tapi dengan bijak dan juga sopan. Sebenarnya sih aku Setuju. nggak pernah masalah sih, Det ya. Maksudnya kan pas tahu bintang tamunya Dedi nih, kayak aku tuh sebenarnya rada takut Kacel. Soalnya takut kayak ada Takut gitu. Nggak usah takut tuh, kenapa orang kita makan di sini tugasnya sebagai host kan, kita kan menanyakan bintang tamu ya, mengklarifikasikan sesuatu hal. Kalau kita tanyakan langsung kan lebih jelas gitu. Kakak mah udah suhu, aku kan masih junior. Enggak gitu. juga. Ini nggak jadi nih sih Dok. Jadi nggak lanjut. Ya maaf, ya maaf. Sebenarnya ada fungsinya nggak? Ada dong. Ada apa figuran doang? Enggak dong. Iya, ya. Dia kadang-kadang emang suka curhat. Iya, curhatnya panjang jadi. Iya Jadi gimana kalau misalnya lebih banyak curhat ya. Kan kemarinan kita yang halal bihalal yang pas waktu aku baru nyampe dari Padang habis lebaran kan. Nah, pertama media itu nanya soal kita ini ngapain halal bihalal. Nah, ujung-ujungnya pertanyaan terakhir ketika kita emang lagi duduk bertiga nih, Dedi, Mayang, aku, itu pertanyaannya soal Gala, soal Pak Haji. Jadi yang masuk ke media muka kita bertiga dong. Jadi seolah-olah aku ikut campur soal urusan Dedi gitu. Jadi, Padahal enggak ya? iya, Padahal Pak wartawan iya, berkubu-kubu lah, pindah kubu, lu dasar lu ini lu segala macam. Padahal kan aku udah jelasin niat aku itu kayak pengen bikin positif vibe yang maksudnya itu kayak seru-seruan sama Mayang, sama Dedi, pengen liatin sisi lain dari mereka gitu. dari di luar gosip itu. Iya, di luar gosip. Di luar- Nah, karena disandingkan bertiga, udah kelar urusan. Yang paling parah apa? Dibilang kubu, oh sekarang biasanya bini lamanya yang ini, sekarang udah Ayu mendampinginya bahas-bahas soal keluarga Pak Haji atau cucunya gitu. Oh, jadi dibilangnya kamu ikut campur. Iya, padahal aku nggak komen apapun, orang ketimbang diem dong mainin kipas itu. Nah, kena Oh, gitu. jadi karena kamu duduknya bersampingan, Nah. orang mengambil gambar, Iya. dipikir momentum itu adalah kubu-kubuan Iya, gitu. begitu. Oh, ya tapi kan nggak apa-apa, sekarang kan bisa diklarifikasikan. Iya. Jadi Alhamdulillah, terima kasih nih Iya. ya, makasih. tapi kan soal berarti urusan tentang banding Gala atau apa, Ayu sama sekali nggak ikut mau campur. tahu dan Kenapa? nggak pernah nanya juga. Tapi aku selalu bilang, jadi kurangin konflik. Kalau bisa kita yang happy aja gitu. Ya, Barusan tapi kita ini ya. Iya, bikin TikTok lah. Bikin TikTok lagi nih. Iya, Mantap. tadi barusan. Viewersnya Lucu-lucu bagus. ya. Bagus. Kalau di muka Dedi bagus. Pantesan ngundangnya agak ini. Iya. Ternyata setiap ada muka Dedi. Bagus, Luar bagus, biasa. bagus ya. Ini Ya. kepleset apalagi nih Dedi gitu kan, orang kepo gitu sebenarnya, apalagi bahan gue gitu. Jadi aku Tapi lama-lama nanti jadi canggih sendiri sih. Iya. Dan aku mau nanya dong, Apa? uang asuransi yang sebesar 530 juta itu, Mm-mm. katanya Dedi mau disomasi gitu. Jaga dulu ya mama. Bener. Sekarang ini media lagi. Mendampingi ya. nanti hari ini setelah ini Dedi akan preskon sama Bang Farhad. Jadi Dedi nggak mau jawab dulu. Oke. Jadi nanti aja lihat nanti sama Bang Farhad kita mau preskon. Habis ini makanya selesai ini Dedi langsung ke kantornya Bang Farhad. Ya. Jadi pokoknya ini Oke. urusan Dedi itu kemarin adalah untuk ini udah terakhir ya pertanyaannya. Jadi ini ke Dedi itu untuk hak asuh Gala yang mau Dedi perjuangkan lagi gitu ya, karena sulitnya bertemu dengan Gala gitu ya. Iya. Tapi dengan Aisyah, Kenapa? kan Dedi Masih memperjuangkan hak asuh Gala, kenapa tidak hak asuh Aisyah? hak asuh Aisyah biarin aja kan sudah sama mamahnya. Artinya
nanti yang tadi Mbak bilang tadi gitu, nanti jadi banyak masalah, udahlah yang ini udah nggak usah nanti nambah lagi masalah. Tuh juga sama mama kandungnya gitu. Dan kemarin juga masih ada komunikasi kok pas Lebaran kan, jadi video call sama Aisyah. Tidak gitu. dibatasi lah ya. Nggak dibatasin kalau Aisyah sih. Lewat video call kan blok-blok kan? Pakai ini nomor handphonenya Aisyah. Aisyah kan punya handphone. Oh, Aisyah umur berapa, Det? 6. 6 tahun ya, udah punya handphone. Udah daftar jadi anak. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Dedi. Terima kasih Shelin ya. Sama-sama. Ya, makasih. Oke, thank you.